Rajab ini adalah untuk istighfar kita. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah atas karunia Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa menghadiri, masih bisa menjalankan kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan pada subuh pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita semua dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang berkah yang bermanfaat. Amin. Salam beserta salam semoga senantiasa Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat dan para besar Nabi, para pengikut Nabi termasuk di antaranya adalah kita. Doa taufikna ya Allah, mudah-mudahan Allah menjulurkan kepada guru kita, para alim, para ulama, para sopir, para masyarakat, para pemimpin-pemimpin kita semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesulitan oleh Allah, diberi taufik inayah oleh Allah, sehingga mampu membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk bulan Rajab tanggal 2 ini. Kita tahu semua pada bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja pada kesempatan subuh Rajab ini saya tidak membacakan kitab fikih yang biasa saya baca, tapi akan saya kupas sedikit tentang keistimewaan, keutamaan bulan Rajab dan apa yang perlu kita laksanakan pada bulan Rajab. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menukilkan dari kitab Manarul Jumu'ah dan kitab Quratul Masjid. Dikatakan bahwa innal malaikata turahibuna aswatahum fihi bitasbih wa tahmid wa taqdis lillah azza wa jalla. Fayu'ti ibadahu min awal Rajab ila akhiri salat a'taya. Rahmatullah bila azab, wajudan bila mukhlin, wabaran bila jafaf. Yang artinya malaikat-malaikatnya Allah selama bulan Rajab itu senantiasa membaca tasbih, membaca tahmid, alhamdulillah, dan membaca takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada bacaan tasbihnya malaikat, sebab daripada bacaan tahmidnya malaikat, sebab daripada bacaan takdisnya malaikat, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberi kepada kita yang beramal malaikat, tapi yang mendapatkan nikmat kita. Ini selama bulan Rajab. Apa? Allah memberi kepada kita umat Nabi Muhammad selama bulan Rajab ini akan 3 perkara. Dari awal sampai akhir 3 perkara. Dari awal Rajab kemarin ya sampai akhir 3 perkara. Apa? Rahmatullah bila azab. Allah senantiasa memberikan rahmatnya pada setiap hari. Sedikit pun gak ada azab. Ya, mudah-mudahan saudara famili kita yang sudah masuk alam kubur, jalan kuburnya ketika bulan Rajab bebas, mendapatkan rahmatnya Allah, bebas dari azab kubur. Tentunya kita di bulan Rajab yang masih hidup juga mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran rahmatnya Allah. Kemudian apa? Wajud dan bila bukhlin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita, membuka kepada kita kedermawanannya.
Jadi Allah lagi ngejor kepada kita. Makanya manfaatkan selama bulan Rajab ini untuk memohon kepada Allah. Kenapa? Allah lagi membuka kelonggaran hatinya, Allah lagi membuka kelonggarannya, Allah lagi membuka kedermawanannya untuk apa? Untuk kita. Makanya wajar dalam sebuah keterangan bahwa bulan Rajab ini merupakan waktu yang mustajabah untuk mohon kepada Allah. Waktu yang mustajabah untuk meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wabaron bila jafaf. Allah memberi kebaikan kepada kita dari awal Rajab sampai akhir Rajab bila jafaf, tanpa sedikit pun terputus kebaikan itu, terus mengalir. Itu terkait dengan bulan Rajab. Kemudian ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata dalam hadis, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri kata Rasul. Kalau Sya'ban itu bulanku kata Rasul. Wa Ramadan syahrul ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umat. Jadi 3 bulan ini kalau bisa dijaga. Bahkan persiapkanlah Ramadan itu dari sekarang. Orang itu kalau dari Rejabnya bagus, insya Allah sampai Rejab, sampai Ramadannya bagus. Kita kalau Rajabnya datar, biasa saja ibadahnya, ya Ramadan nggak begitu jauh. Rame, semangat awal. Satu minggu kesananya datar lagi. Jadi kalau kita melihat Ramadannya kita itu nanti ibadahnya kayak apa, lihatin aja bulan ini Rajab. Kalau sekiranya Rajabnya rajin, insya Allah sampai Ramadan rajin. Jadi akhirnya pas setelah Nabi berkata itu, kila ya Rasulullah, ma makna qalika syahrullah, ya Rasul, apa maksud daripada bulannya Allah itu? Kenapa Rajab itu dikatakan bulannya Allah? Maksudnya apa? Kenapa dikatakan bulannya Allah? Akhirnya Pak Nabi menjawab, li'annahu makhsusun bil maghfirah. Karena bulan Rajab ini merupakan khusus Allah ngampuni kepada hamba. Lagi ngecur ampunannya. Khusus itu pada bulan Rajab. Makanya dikatakan bahwa anna Rajab dan istighfar. Rajab ini adalah untuk istighfar kita, untuk minta ampunan kita kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub. Kalau itu nggak apa, astagfirullahaladzim. Kita itu terkadang yang nggak hafal, terkadang romanya jadi beban. Maksudnya jadi beban. Istighfar itu banyak. Nggak mesti Rabbi firli warhamni wa tub alaih. Kalau hafal bagus itu. Emang istighfarnya bulan Rajab itu, ya. Emang itu istighfarnya bulan Rajab. Tapi kalau kita nggak hafal itu, astagfirullahaladzim cukup. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Karena apa yang Memang Rajab ini bulannya bulan istighfar. Itu yang pertama. Kemudian wafitu qalbima. Kenapa bulan Rajab ini dinamakan bulannya Allah? Karena pada bulan Rajab juga Pak, Allah melarang peperangan. Ya kalau sekarang nggak ada peperangan, tempo dulu banyak peperangan. Pada zamannya Rasul banyak peperangan. Dah kalau bulan Rajab jangan perang, jangan ribut, akur. Dah banyak ibadah. Kemudian apa? Wafi tawadhu al-abdi. Pada bulan Rajab ini pula Allah ngampuni para nabi-nabinya. Para nabi-nabinya, Nabi Adam dan sebagainya. Wafi atqala wa aliyaudi ya di'adab. Dan pada bulan Rajab ini pula Allah memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada siapa? Para wali-walinya Allah dalam menghadapi para musuh banyak. Para walinya Allah dulu yang dimusuhi oleh para walinya diselamatkan oleh Allah pada bulan Rajab itu banyak. Nah, makanya kata Rasulullah bahwa bulan Rajab itu merupakan bulannya Allah. Maka kata Rasulullah, man shamahu, siapa orang yang mau berpuasa pada bulan Rajab, istaujaba Allah salah satu asyur.
maka Allah akan memberikan 3 perkara. Siapa orangnya berpuasa pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan 3 perkara. Ini 3 perkara ini umum puasanya. 3 perkara ini fadilah puasa Rajab umum. Padahal ada fadilah keistimewaan khusus puasa pada bulan Rajab. Ada dalam kitab Turutun Nasihin itu. Lupa saya banyak. Siapa orangnya berpuasa pada 1 hari dapat ini, 2 hari dapat ini, sampai 15 hari. Ada semua. Tuh, kalau mau kitabnya ada di kitab Turutun Nasihin. Lebih-lebih di awal kita puasa, awal Rajab kita akan mendapatkan penghapusan Allah selama 3 tahun. Kafaratu salah sini. Yang kedua, kalau kita puasa di hari kedua bulan Rajab akan mendapatkan penghapusan Allah selama 1 tahun. 2 tahun. Kalau kita puasa di hari ketiga pada bulan Rajab akan mendapatkan penghapusan dosa dari Allah selama 1 tahun. Secara umum setiap 1 hari, kesananya nih Pak, berarti setelah hari ke-3, berarti hari ke-4 sampai terakhir Rajab, kalau kita puasa berarti akan mendapatkan pahala penghapusan dosa selama 1 bulan. Jadi 1 bulan. Hari pertama 3 tahun dihapus dosanya oleh Allah. Hari kedua 2 tahun dosanya dihapus oleh Allah. Hari ketiga 1 tahun dihapus oleh Allah. Nah, hari ke-4 sampai terakhir, setiap hari kita puasa, maka setiap hari mengandung penghapusan dosa selama 1 bulan. Berarti kalau kita full berapa tahun akan dihapus oleh Allah? 3 hari. 3 hari itu berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 tahun. Nah, belum dari hari ke-4-nya, setiap hari 1 bulan dihapusnya. Berarti sisa berapa? Sisa 27. 27 kali sebulan. Berarti sekitar 7 tahunan ya. Kalau kita full ya nggak apa-apa, yang penting ada puasa. 1 hari nggak apa-apa. 1 hari yang penting dalam bulan Rajab itu ngisi. Kalau bisa misalkan saya mas setiap Senin Kamis aja nggak apa-apa, nggak masalah. Bagus. Diniatin puasa Rajab juga diniatin puasa Senin. Kamis nanti diniatin puasa Rajab juga diniatin puasa Kamis. Jadi pahalanya double. Pahalanya Kamis dapat, pahala Rajab dapat. Saya masih punya utang qadha puasa. Bagus diqadha. Niat qadha dan niat puasa Rajab. Awas tapi jangan salah, niatnya qadha dulu. Baru setelah itu niat Rajab. Pahalanya 2, pahala qadha dan pahala Rajab. Boleh. Jadi kalau kita masih punya utang qadha puasa, maka qadhalah bulan ini. Nah, diniatin 2 puasa. Yang pertama niat qadha dan yang kedua niat puasa Rajab. Kalau kita nggak bisa full, nggak bisa banyak puasa pada bulan Rajab, paling nggak jangan sampai lepas daripada 1 hari puasa. Karena apa begini? Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melewati sebuah kuburan. Sesampainya di kubur, Rasulullah nangis sangat keras. Setelah nangis, Rasulullah berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, barulah selesai berdoa, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau sedih ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabat, seandainya penghuni kubur yang kita lewati ini dulu pernah berpuasa sehari saja di bulan Rajab, sehari saja di bulan Rajab, dan malamnya hidup-hidup, malamnya tidak tidur tapi melekin untuk ibadah." Ya meskipun meleknya nggak full, tapi yang penting bangun, syukur-syukur bisa full untuk ibadah, ngaji, berzikir, tadarus, yang penting. Maka apa? Maka kata Rasulullah, orang yang mau mengerjakan puasa sehari terus malamnya dihidupin, maka apa? Dia akan aman daripada siksa kubur, akan aman daripada azab kubur. Akhirnya sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, berarti puasa Rajab bisa membebaskan orang dari siksa kubur ya?" "Oh ya bukan itu.
bukan hanya sebatas itu, tapi apa? Bisa untuk 1 tahun pahala kita. Ini khususnya 1 tahun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 hari saja, apalagi sampai sekian hari, apalagi sampai full. Ya kalau nggak bisa full ya beberapa hari. Kalau nggak bisa banget paling nggak 1 hari. Jadi apa yang akan diterima oleh orang yang mengerjakan puasa Rajab? Yang pertama, maghfiratan li jami'i masalaf min dzunubihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Pak, yang telah berlalu. Kemudian yang kedua, wa ismatun fima baqiya min umrihi. Yang kedua, orang yang puasa Rajab akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari perbuatan maksiat. Akan terpelihara daripada perbuatan maksiat di sepanjang umurnya. Contoh, misalkan kita hari ini puasa, berarti mulai besok itu adalah sisa umur kita ke depan. Jadi mulai besok kita akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ada yang nyeletuk, lah itu puasa Rajabnya rajin, tapi maksiatnya masih dosa, masih doyan. Yang salah bukan puasanya, cara mengerjakan yang salah. Ada orang tua itu sholatnya rajin tapi dosanya masih doyan. Yang salah bukan sholatnya, cara mengerjakan sholatnya masih belum benar. Puasa kalau benar, sholat kalau benar, insya Allah Pak, kita akan terjaga daripada perbuatan keji dan kita terpelihara daripada perbuatan maksiat. Emang Allah menciptakan sholat, Allah menciptakan puasa untuk kita. Salah satu fungsinya adalah apa? Agar kita tidak doyan makanya apabila ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, maksiatnya masih rajin, maksiatnya masih doyan, berarti jangan salahkan puasa dan sholat, tapi salahkan diri sendiri. Mungkin masih belum beres cara mengerjakan puasanya, cara mengerjakan sholatnya. Kenapa Pak? Ibadah itu ada dua secara garis besar. Ibadah zahir, ibadah batin. Ibadah zahir ya kita sujud, kita rukuk, kita sujud, kita iktidal. Itu ibadah zahir itu. Puasa, tidak minum, tidak makan, itu ibadah zahir. Lah ibadah batinnya, kita ketika sholat ngangen-ngangen Fatihah, ngangen-ngangen artinya rukuk, ngangen-ngangen artinya sujud. Nah, ketika kita puasa, ya kita juga ngangen-ngangen hikmah daripada puasa. Nah, hikmah daripada puasa bukan hanya sekedar lapar, bukan hanya sekedar nahan haus. Kalau kita mengerjakan puasanya lahir batin, kalau kita mengerjakan sholatnya lahir batin, ini akan berpengaruh kepada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kedua, wa ismatun fima baqiya min umrihi. Yang kedua, orang yang berpuasa pada bulan Rajab ini akan dijaga oleh Allah dari perbuatan masing-masing ke depan dan sisa umurnya. Kemudian wa amna minal aksi yaumin irda akbar. Siapa orangnya yang berpuasa juga pada hari Rajab ini, maka apa? Dia akan mendapatkan keamanan dari rasa haus kelak di akhirat. Pak, manusia ketika setelah dibangkitkan oleh Allah menuju mahsyar, itu hausnya luar biasa. Maka ada istilah keringet sampai banjiri diri, panas, haus. Nah, kita kalau pengen nggak merasakan panas, haus kelak, maka apa? Ya mengerjakan puasa aja. Meskipun hanya sehari. Mau besok, mau sekarang, mau kemarin, mau kapan aja. Yang penting sepanjang bulan Rajab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah fadilah umum puasa bulan Rajab. Satu, akan mendapatkan ampunan Allah, kemudian akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah, kemudian akan mendapatkan keamanan kelak pada hari kiamat. Iya, silakan. Puasa untuk menghapuskan dosa. Sesungguhnya sebelum perjalanan aja. Apa tuh? Yang masalah dosa awalnya dihapuskan dosa kita gitu. Oh, sesudahnya, sebelumnya. Pokoknya sudah dosa dahulu. Masalah dosanya telah berlalu. Dosa-dosanya telah berlalu. Yang sebelum kita puasa, dosa-dosa terpon dulu. Entah masa kecil
Kemudian masih terkait dengan keistimewaan bulan Rajab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aratum arha waqtal maut minal aksi wal khuruj ma'al iman wan najah minasyaitan fahtarimu hadhihi syukulah bi kasrati siyam wa nadmi ala masalah al-qul khalidul anam al-qulu jannata rabbikum. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa apabila kalian berkehendak, satu, mati sakaratil mautnya aman. Sakaratil maut itu haus. Sakaratil maut itu lapar rasanya. Sakaratil maut itu menyakitkan. Bagi orang mukmin saja, orang mukmin nih, sakaratil maut itu rasanya kayak dicambuk sebanyak 300. Ada yang berpendapat kayak sakitnya 500 kambing hidup diklek. Berkali-kali 500. Sakitnya kayak itu sakaratil maut. Tapi kalau kita berkehendak supaya sakaratil kita maut enggak menyakitkan. Tuh. Kemudian kita juga agar berkehendak supaya nanti ketika meninggal dunia mati dengan membawa iman. Kita juga berkehendak supaya kelak nanti tidak tergoda dengan setan. Karena apa Pak? Orang mati itu dikelilingi setan. Orang yang sakaratul maut itu dikelilingi setan. Samping kanan ada setannya, samping kiri ada setannya, depan iblis. Depannya itu iblis. Samping kanan aku jadi bapak kita, samping kiri aku jadi ibu kita. Yang kanan minta kepada kita supaya mati dalam keadaan Yahudi. Yang kiri yang menyamar jadi ibu kita supaya minta kepada kita supaya kita mati dalam keadaan Nasrani. Sedangkan iblis di depan kita ngiming-ngimingin bawa air, ngiming-ngimingin bawa minuman, ngiming-ngimingin bawa makanan. Kita kalau nggak kuat-kuat iman Pak, bisa jebol. Makanya mengapa orang mati itu perlu ditunggu? Ya karena ini kita mengamankan orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan selamat. Setan akan kabur. Salah satu fadilah kita melewati itu. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kita pengen matinya sakaratul mautnya aman, kalau kita pengen matinya tetap iman Islam, kalau kita matinya pengen bisa aman daripada setan, maka kata Rasulullah, fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bi kasrati syiyam. Maka muliakan bulan-bulan yang mulia, hormati bulan-bulan yang mulia, agungkan bulan-bulan yang mulia, termasuk diantaranya adalah bulan Rajab. Sekarang bagaimana Pak cara memuliakan bulan yang mulia? Menghormati bulan yang mulia, ngaguin bulan mulia. Caranya adalah apa? Bi kasrati syiyam. Puasa. Nah lapar emang puasa lapar. Punya emang puasa punya. Banyak acara, banyak ibadah mah kalah terus kalau acara kita. Kalau urusan dunia ibadah kan terus Pak. Tapi jangan salah nanti dikalahin oleh malaikat. Mau. Dulu ente mentingin duniamu, sekarang saya enggak pentingin oleh malaikat. Makanya yang namanya ibadah perlu dibela-bela. Meskipun kita nggak mau lakukan, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Sedikit, dua dikit. Jadi memuliakan bulan yang mulia adalah pabrikas roti siang. Banyakin puasa. Yang pertama itu. Yang kedua Pak, wadatu ala masalah. Bertaubat, menyesali dosa-dosa yang pernah berlalu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqul khaliqal anam. Zikir kepada Allah sebanyak-banyak. Maka kata qul jannata rabbikum bi salah. Kamu akan bisa masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan keselamatan. Ini cara memuliakan kita pada bulan Rajab. Banyakin puasa, banyakin zikir, banyakin istighfar. Apalagi sholawat. Kata Rasulullah, orang yang membaca sholawat di bulan Rajab nanti akan mendapatkan telaganya Allah. Akan mendapatkan telaganya Rasulullah. Sholawatnya sholawat apa Pak? Sebisanya sholawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mangga. Shallallahu ala Muhammad, mangga. Allahumma sholli sholatan, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Fatih, silakan. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan, banyak sholawat itu. Banyak. Kita boleh sholawat. Ya, kalau hanya sebutan membaca sholawat 100 mah nggak sampai 5 menit insya Allah. Ya, 5 menit kan kita nggak capek ngobrol. Kalau kita kalau ngobrol jam-jaman, kita kalau ngobrol jam-jaman, tapi kalau untuk baca Quran mah 5 menit mata udah. Jadi kata Rasulullah cara memuliakan bulan Rajab ya dengan memperbanyak puasa, bertaubat dan berzikir. Kemudian terkait dengan bulan Rajab juga, nih Pak, pada bulan Rajab ini setiap malam Jumat, malaikat itu berkumpul di Jabal Qaf. Di Jabal Qaf malaikat berkumpul. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk mendoakan kita. Dan itu saking sayangnya malaikat. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad itu. Didoain terus oleh malaikat. Malaikat itu kumpul di Jabal Qaf setiap malam Jumat berdoa kepada Allah akan beberapa hal. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Ini khusus pada Rajab ya Pak. Malam Jumat khusus pada bulan Rajab. Ya Allah, saya mohon kepadamu apa? Selamatkan umat Nabi Muhammad. Kita didoain selamat oleh malaikat. Kemudian malaikat berdoa lagi, ya Allah, jauhkan umat Nabi Muhammad dari azab. Kemudian malaikat berdoa lagi, ya Allah, berilah rahmatmu, berilah kasih sayangmu terhadap umat Nabi Muhammad. 3. Ya Allah, ampunkan umat Nabi Muhammad. Itu 4 perkara doa daripada malaikat untuk kita, umat Nabi Muhammad. Nah, alangkah baiknya kan Pak, malaikatnya doain, kita 5 hari malam Jumat. Ya. Biar connect itu. Malaikatnya doain, kita juga berdoa malam Jumat. Lebih-lebih pada malam Jumat pertama. Lebih-lebih pada malam Jumat pertama dalam bulan Rajab. Di sulusul lail, di sepertiga malam. Jadi malaikat itu mau mandir malam Jumat. Di sepertiga Jumat pertama di bulan Rajab, malaikat kumpul. Setelah dari Jabal Qaf, berarti mereka kumpul. Kumpul di mana? Di Ka'bah. Di Ka'bah. Setelah malaikat kumpul di Ka'bah, akhirnya Allah berkata kepada malaikat, malaikat, kalian lagi pada ngapain? Mau apa kalian? Hajatnya apa kalian kumpul di sini? Kebutuhannya apa? Perlunya apa? Ya Allah, saya nggak punya hajat buat saya pribadi. Enggak. Hajat saya cuma satu untuk umat Nabi Muhammad. Apa? Engkau mengampuni mereka ya Allah. Aku mohon supaya engkau mengampuni umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ini kalau Bapak. Malaikat tenang. Ampunan untuk Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sudah saya ampuni. Jadi, nah alangkah baiknya pula di malam Rajab awal malaikat yang ngotot kepada kita supaya kita diampuni. Dan di Rajab awal, Jumat awal minggu depan, ya kita juga memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Ya silakan astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Silakan astagfirullahaladzim, silakan sebanyak-banyaknya. Sambil nonton TV atau sambil nonton HP atau sambil duduk sendiri atau sengaja memang fokus zikir kepada Allah, silakan. Ya. Mumpung ketemu dengan bulan, lebih-lebih sebenarnya kemarin itu awal Rajab. Kata Rasulullah, orang yang menghidupkan awal Rajab, maka hatinya tidak akan mati. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan melimpahkan kebaikan kepada orang itu. Dan yang ketiga, dosanya akan benar-benar dibersihkan. Yang keempat, orang itu akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Itu awal kemarin. Ya, sekarang udah lewat. Sekarang udah lewat.
bulan Rajab ini selalu membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Dan ketika awal Rajab juga, ini masih awal, dia selalu mengenakan pakaian khusus. Tiap tahun pakaian. Kalau bulan Rajab dengan niatan menghormati bulan Rajab. Jadi baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Niat menghormati Rajab. Ditambah dia punya pakaian khusus. Setiap Rajab pakaian itu dipakai. Pada satu hari Rajab terakhir dia hidup, delalanya dia berwasiat kepada anaknya, wahai putra-putraku, saya berwasiat kepada kalian, kalau saya nanti meninggal dunia, tolong saya kafani dengan pakaian yang saya pakai hari ini saja. Kalian gak usah beli kain kafan. Ini pakaian khusus Rajab. Jadi saya minta kain kafan dengan pakaian ini saja. Benar tuh Pak, pada tahun Rajab itu pula gak jauh dia berwasiat. Setelah beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anak-anaknya bingung. Apalagi anak-anaknya termasuk anak-anak yang para tajir kayak ini gimana kita mau melaksanakan wasiat orang tua kita enggak? Beliau minta dikafani dengan pakaian itu tuh. Akhirnya hasil rembuk, ya nggak usah, kita belikan kafan baru saja. Apa kata dunia kalau zaman sekarang bahasanya? Kita datanya orang mampu, masa orang mau meninggal gak dikain kafani? Nah itu orang meninggal cuma kain kafannya yang dipakai ketika hidup. Kan gak bagus banget. Nanti kita disalah-salah sama warga. Padahal warga gak tahu kalau itu adalah wasiatnya. Nanti kita disalah-salah sama warga, samanya kita pelit, samanya kita gak berbakti kepada orang tua, kain kafan aja gak mampu beli, macam-macam. Akhirnya Pak, mereka sepakat membeli kain kafan baru. Setelah dikubur malamnya, ini ibu tadi datangin anak-anaknya dalam mimpi, sambil marah-marah. Mengapa kalian itu tidak memperhatikan wasiat saya? Mengapa kalian tidak melaksanakan wasiat saya? Sudah dibilang kalau saya meninggal, kafan saya dengan pakaian itu yang saya pakai ketika awal hidup. Tapi kenapa kalian membeli kain kafan baru, mengkafan saya dengan kain kafan yang baru? Gak ridho saya. Yang orang tuanya lagi gak ridho saya. Akhirnya apa? Anaknya itu pagi-pagi subuh kumpul. Tapi saya bermimpi, saya juga sama bermimpi. Akhirnya Pak, mereka setelah bermusyawarah bareng-bareng menuju kuburan ibunya. Nah, kalau kayak gini kita berangkat ke kuburan, bawa pakaian ganti kafan. Akhirnya berangkat mereka bareng-bareng ke kuburan ibunya untuk digali lagi. Tujuannya untuk ganti kain kafan. Setelah digali lagi ternyata jasanya udah nggak ada. Jasanya udah nggak ada. Akhirnya apa? Anak-anak nangis, merasa bersalah, menyesal bersalah. Kenapa? Karena nggak memperhatikan wasiat orang tua. Nah, di saat menangis itu tiba-tiba ada suara nyamperin mereka. Suara itu berkata begini, wahai bocah-bocah, tidak mungkinlah saya biarkan orang-orang yang memuliakan Rajab di kuburnya dalam keadaan sendiri. Tidak tega saya. Ini mungkin suara dari Allah. Orang-orang yang memuliakan bulan Rajab sudah saya amankan. Enggak saya sendirikan itu. Lain. Maksudnya apa? Dengan memuliakan bulan Rajab dengan kalimat surat Al-Ikhlas 12 kali, maka apa? Maka di kubur nanti akan mendapatkan keamanan di dalam. Ini masih awal tuh. Surat Al-Ikhlas 12 kali berapa menit Pak? Qul huwallahu ahad wa samad masih awal nih, masih dua hari membaca surat Al-Ikhlas 12 kali diniati untuk memuliakan mengagungkan bulan Rajab.
Ya makanya kita syukur alhamdulillah kita ketemu dengan bulan Rajab. Nanti pada bulan hari kiamat untuk orang-orang yang mengumpulkan bulan Rajab tidak ada panggilan khusus. Kata Rasulullah, "Aina Rajabiyun?" Wahai di mana orang-orang yang mengumpulkan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab. Setelah panggilan itu muncul, terdengar di belakangnya ada cahaya keluar. Dan di belakang cahaya ini diikuti oleh malaikat Mikail dan Jibril. Di belakangnya malaikat Jibril banyak orang-orang yang mengistimewakan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab. Nur ini, cahaya ini membimbing mereka kemana? Ternyata melewati jembatan Sirat. Tuh. Akhirnya ketika melewati jembatan Sirat, serentak semuanya ini cepat banget, kayak orang loncat itu. Cepat, secepat petir menyambar. Jadi melewati jembatan Siratnya nggak pelan, cepat banget. Akhirnya apa? Akhirnya mereka setelah sampai di tujuan surga kan tentunya, setelah melewati jembatan Sirat, mereka serentak mengerjakan sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur kepada Allah. Karena apa? Karena bisa selamat dari jembatan Sirat. Ketika sujud, Allah datang kepada mereka, nyamperin kepada mereka sambil berkata, "Wahai hamba-hambaku yang memuliakan bulan Rajab, yang mengagungkan bulan Rajab, ya bangun, jangan sujud mulu. Sujudmu cukup waktu di dunia saja. Ketika bulan Rajab itu loh, kamu banyak sholat, banyak ibadah, udah cukup. Udah seneng dengan itu saya atau lah sekarang kalian pergi kemana? Ila manazilikum, pergi ke tempat kalian masing-masing, yakni surganya Allah. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menunaikan bulan Rajab. Makanya ya alhamdulillah kita syukuri bulan Rajab tahun ini kita masih diberikan. Ya, tentunya dengan banyak ibadah, mudah-mudahan bisa menjalankan puasa, doa khusus, enggak yang lainnya apa yang penting ada ibadah untuk bekal kita. Karena ibadah pada bulan Rajab ini Allah kan gini Pak, Allah itu melipat gandakan kebaikan 1 dilipat gandakan 10 ini di luar Rajab. Tapi kalau di bulan Rajab dilipat gandakan 1 dilipat gandakan menjadi 70. Berarti kita membaca subhanallah pahalanya enggak 10 tapi 70. Kita membaca la ilaha illallah pahalanya enggak 10, 70 kalau di bulan Rajab. Kalau di bulan Sya'ban nanti 700. Kita membaca la ilaha illallah bukan 10, bukan 70, 700 itu di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan 1000, kita membaca la ilaha illallah sekali 1000 pahalanya. Itu di bulan Ramadan. Lah ternyata pelipat gandaan ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu gak ada pelipat gandaan. Ini saking apanya, saking mulianya Rasulullah, saking mulianya umatnya Rasulullah, pahalanya bisa berlipat ganda. Jadi serugi Pak kalau kita itu misalkan gak memanfaatkan bulan. Nah ini beberapa fadilah keistimewaan daripada bulan Rajab. Maka yang mau puasa silakan, yang mau memperbanyak zikir silakan, mau tadarus Al-Quran silakan, mau memperbanyak sholawat silakan. Yang penting semuanya mengandung nilai ibadah. Agar kita di bulan Rajab ini meningkat ibadahnya. Di bulan Rajab meningkat ibadahnya, insya Allah bulan Sya'bannya meningkat. Kalau bulan Sya'bannya meningkat, insya Allah bulan Ramadannya